Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, ya seperti biasa kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUSD atau gold ini sendiri ya. Ini untuk video weekly, jadi ya mungkin nanti videonya akan agak panjang ya karena memang terutama di minggu depan nanti ya, di minggu ini ya ada beberapa news yang harus kita perhatikan ya terutama di election ya teman-teman ya, gitu. Dan saya mau sedikit bahas ya mengenai suku bunga ya karena memang untuk minggu ini yaitu ada cut rate ya di lebih tepatnya di hari Jumat nanti ya di akhir hari perdagangan itu ada cut rate teman-teman gitu. Dan apa aja potensinya dan dampaknya bagaimana ya pada saat election day nanti dan pada saat FOMC cut rate ya. Nah, ini nih yang harus kita bahas di dalam video kali ini teman-teman gitu. Cuma mungkin kita akan apa ya, note dulu, highlight dulu ya. Yang penting di sini adalah election ya. Yang pertama itu ada election yang perlu kita note. Kemudian yang kedua itu ada cut rate ya, dan yang ketiga itu ada FOMC teman-teman gitu. Jadi tiga data ini ya itu yang perlu kita perhatikan di minggu ini gitu teman-teman. Oke. Nah untuk cut rate ya memang di sini kalau saya lihat di FOMC di The Fed ya, Fed Watch Tool ya, ini memang tergolong pemangkasan sebesar 25 basis point teman-teman gitu, yang artinya memang masuk dalam kategori soft landing untuk ekonominya. Kalau yang bulan kemarin ya itu kan pertama kali cut rate itu kan 50 basis point atau 0,5 poin ya, 0,5% gitu. Nah untuk yang bulan ini ya targetnya adalah 25 basis point atau 0,25% gitu teman-teman gitu. Jadi kalau yang kemarin hard landing ya untuk yang bulan ini itu jatuhnya soft landing gitu. Oke. Nah kemudian untuk FOMC ya karena ini juga pada saat election ya terjadi berpas-pasan gitu ya dalam satu minggu ini ya election. Jadi kemungkinan besar dia akan ngomong ya atau menjabarkan gitu ya secara struktural dan dampak dari cut rate-nya dia tuh ya terutama nanti di presiden baru tuh bagaimana target dan rencana mereka tuh bagaimana ke depannya gitu teman-teman. Jadi memang sebenarnya cukup seru untuk FOMC yang minggu ini atau yang bulan ini ya karena pasar juga pastinya akan sangat-sangat volatil gitu teman-teman gitu. Dan yang agak mengejutkan di sini ya kalau kita flashback ke kemarin di minggu kemarin ya di pada saat NFP di sini kita lihat bahwa data NFP ini sangat-sangat jeblok teman-teman gitu ya, bahkan ini cuma 12.000 gitu ya, dimana 12.000 ini ya sangat-sangat mengejutkan sekali penurunannya gitu, atau dropnya tuh benar-benar drop parah gitu dari 106 forecastnya jadi ke 12.000 aja gitu sisanya gitu ya NFP-nya. Artinya tenaga kerja yang dibayarkan ya, gaji yang dibayarkan atau upah yang dikeluarkan oleh perusahaan itu terpangkas oleh inflasi teman-teman gitu. Makanya sebenarnya bisa dikatakan ekonomi atau pasar tenaga kerja ya itu di Amerika itu sendiri itu lesu teman-teman. Jadi kalau kita lihat ini memang akan lebih ya pro ke The Fed ya untuk memangkas suku bunga ke depannya gitu. Karena pasar tenaga kerja dia lesu gitu. Mas pastinya dia akan lebih nyaman juga dan akan lebih percaya diri gitu ya ke depannya untuk memangkas suku bunga dia gitu teman-teman. Makanya nanti ke depannya mungkin akan ada beberapa kebijakan dan juga pemangkasan suku bunga lagi guna menjaga ya stability ekonomi ya supaya tetap sustain nih ya si ekonominya si Amerika itu sendiri gitu ya teman-teman ya, supaya bisa tetap jalan ya makanya dia harus ada pemangkasan suku bunga ke depannya teman-teman gitu. Dan untuk pemangkasannya mau berapa BPS ke depannya atau targetnya berapa di sini kita belum jelas ya, belum tahu pastinya berapa untuk total pemangkasannya dia. Tapi kalau untuk yang bulan ini dipastikan 25 basis point gitu teman-teman. Oke, jadi memang ini nanti dampaknya akan lebih leluasa untuk memangkas suku bunga ya gitu teman-teman ya gitu. Nah nanti berarti ini juga berdampak ke inflasi, karena inflasi yang tinggi itu akan membuat ekonomi di Amerika atau di negara tersebut itu lesu gitu. Jadi nggak cuma di Amerika, di Indonesia pun kalau misalnya in case inflasinya tinggi ya dan ditambah dengan suku bunga yang tinggi, pasti kekuatan ya dari ekonomi atau daya beli ya di masyarakat Indonesia juga pasti akan menurun nantinya gitu teman-teman. Makanya
pemerintah Indonesia kan menurunkan suku bunga juga gitu, guna menjaga nih supaya daya beli ya di masyarakat atau CPI dan ini PPI di Indonesia pun tetap terjaga dengan baik gitu teman-teman, karena memang CPI sama PPI di Indonesia juga udah mulai agak lesu gitu, sama halnya kayak di Amerika gitu ya teman-teman ya gitu. Makanya dia memang soon to be must be karet gitu, mau nggak mau gitu, supaya negara ini bisa membantu rakyatnya dan juga bisa membangun kembali ekonominya itu sendiri gitu. Oke, nah jadi itu sih yang ingin saya sampaikan mengenai pemangkasan suku bunga gitu teman-teman, dampaknya kenapa gitu ya. Kemudian dengan ada pemangkasan suku bunga, otomatis pastinya ya itu akan memperkuat ya, yang terutama pada saat yang punya cicilan, yang mau ngambil cicilan itu akan lebih ringan ya, karena kartu kredit ya atau bahasa itu bank loan di sini di sana tuh akan lebih murah juga bunganya gitu ya, suku bunganya gitu ya, lebih lebih rendah juga gitu ya, sehingga properti ya nanti dampaknya mana, dampaknya itu akan ke properti akan mulai naik kembali nih gitu di Amerika itu sendiri gitu teman-teman gitu. Oke ya, jadi memang secara dampak untuk ekonomi itu memperbaiki struktur ekonomi ke depannya, cuma mungkin untuk saat ini terlihat melemah untuk dolar gitu ya. Cuma kalau untuk soft landing biasanya sih nggak yang drop crash banget lah kalau untuk dolar sendiri ya teman-teman ya gitu. Beda halnya kayak hard landing. Kalau hard landing pastinya dia akan sangat crash gitu ya. Nah kalau soft landing biasanya paling cuma ya setengah dari kenaikan dia turunnya gitu teman-teman, atau bahkan mungkin maybe hanya beberapa pips saja turunnya gitu ya gitu teman-teman. Oke ya, seharusnya sih nggak begitu signifikan, cuma ya karena di sini ada election ya, ini yang bisa menjadi game changer untuk kita gitu teman-teman. Kalau kita berkaca dari data ya, karena dia soft landing ya otomatis pastinya ya nggak begitu hard drop gitu, atau decline-nya nggak akan begitu jauh gitu. Tapi karena in case kita bertepatan nih dengan election day ya, masa pemilihan presiden di Amerika, pasti gejolak politiknya akan lebih besar gitu. Kita realistis aja gitu loh ya, pastinya nanti akan ada banyak movement yang memang di luar perkiraan kita, baik itu dolar ya, US dollar, euro, GBP atau pound sterling, dan terutama itu untuk gold itu sendiri teman-teman gitu. Makanya sebisa mungkin untuk minggu ini ya terutama selama bulan November, kita harus lebih menjaga risiko aja gitu ya, karena memang pastinya banyak banget ya movement yang manipulatif di dalam market itu sendiri nanti ya ke depannya gitu teman-teman. Itu sih kalau dari saya ya gitu, itu kalau dari saya gitu. Oke, kemudian itu week ahead-nya gitu. Nah, ini saya mau analisa ya untuk yang minggu ini, 1 minggu depan dulu kita analisa ya. Oke, sebentar. Kalau untuk gold sendiri ya, ini kan memang untuk weekly-nya ya, ini ditutup masih cukup oke ya untuk buyer ya, karena masih tanda hijau, tapi ini sudah mulai ada penekanan dari pihak seller gitu. Kenapa? Karena di sini ada bearish gravestone doji. Nah, karena ini masih posisi gravestone doji, biasanya tuh belum benar-benar terkonfirmasi dia untuk turun teman-teman gitu, atau bahasa lainnya tuh karena gravestone itu masuk ke dalam kategori doji nih ya. Doji kan ada beberapa yang model ya, ada doji, terus ada long ledge doji ya kan, terus ada gravestone, ada dragonfly gitu kan. Nah, salah satu yang masuk ke dalam kategori yang saat ini adalah si gravestone ini teman-teman gitu, yang ini ya. Nah, makanya posisinya dia ini memang benar ada feedback atau pressure ya dari si pihak seller itu sendiri. Cuma memang di sisi lain si seller ini sama buyer ini masih berpikir ya, atau bahasa itu masih wait and see ya, terutama untuk election dan juga FOMC ya, statement tuh bagaimana gitu. Itu yang masih mereka tunggu di market itu sendiri teman-teman. Makanya sebenarnya kalau candle-candle begini, ini candle-candle rancu kalau saya lihat ya gitu. Walaupun memang in case secara technical ya, ini memang lebih cenderung untuk turun gitu, karena memang posisi belum ada koreksi sama sekali nih gitu ya teman-teman ya. Cuma memang
tidak menutup kemungkinan ya kalau memang in case harga masih akan coba untuk naik lagi ke atas ya 2781 atau 2790-an gitu, atau bahkan maybe ke 2800 ya. Who's know gitu ya, kita kan hanya bisa melihat probability ya teman-teman gitu. Kalau dari sisi teknikal memang sudah harusnya koreksi ya, seperti saya selalu bilang. Tapi untuk fundamental terus sentimen ya itu memang masih belum mendukung ya gold ini untuk koreksi lebih dalam untuk saat ini teman-teman gitu. Nah kemudian kalau kita lihat ya untuk daily sini udah cukup bagus sebenarnya ya. Ini ada bearish engulfing yang terbentuk di daily ya. Jadi selama bearish engulfing ini belum di breakout ya oleh si harga ya, memang secara potensial dia masih lebih cenderung untuk melakukan penurunan gitu. Dan saat ini yang perlu kita perhatikan untuk area support ya untuk si gold ini sendiri, ini ada di 2709 ya, dimana ini adalah area support yang menahan ya pergerakan dari gold itu sendiri teman-teman. Nanti untuk the next support dia itu ada di 2687 kemudian 2659 dan 2637 gitu. Ini kalau kita lihat pun sebenarnya bertepatan dengan area support yang di sini nih. Nah ini teman-teman. Oke. Kemudian ada lagi tuh di sini. Nah di sini juga ada nih gitu. Jadi kalau secara daily memang masih uptrend nih ya. Strukturnya masih uptrend untuk daily. Kecuali si daily-nya ini bisa breakout ya di bawah 2606 gitu, baru nanti akan terbentuk area shorts yang baru nih gitu kalau dia bisa break dari 2606 ini gitu. Tapi selama dia masih belum bisa break dari 2606 ya atau di bawah 2600, shorts barunya belum akan terbentuk teman-teman gitu. Karena kalau kita lihat nih ya untuk gold ya nih strukturnya itu masih uptrend gitu. Nah ini ya dia masih uptrend gitu. Nah kemudian sekarang kita mau bahas ya untuk DXY. Nah DXY sendiri dia juga sudah nge-push nih cukup banyak kalau kita lihat ya dari harga 100 ya. Dari harga 100-an di sini sekarang posisi ada di 104 ya teman-teman closingnya gitu. Dan ini dia masih berada di area resisten ya untuk si DXY-nya di sini nih. Ini resisten dia. Dan memang closing candle daily jadi kurang oke untuk seller ya, tapi yang perlu kita waspadain di sini karena dia belum bisa nembus nih di atas harga 104.29 gitu teman-teman. Dia belum bisa nembus nih gitu ya. Jadi memang secara probability untuk technically dia masih bisa turun ya. Ditambahkan ada cut rate nih. Kalau seharusnya kalau cut rate memang tidak begitu bagus untuk DXY atau US dollars gitu. Tapi kan karena ini soft landing ya bukan hard landing, jadi kemungkinan dia akan turun tapi nggak akan sampai sedalam ini lagi teman-teman gitu. Yaitu kalau kita berkaca dari cut rate ya, hard atau soft landingnya. Kalau misalkan dari erection itu udah beda cerita gitu. Yaitu let's see nanti bagaimana market merespon ya dari hasil election tersebut atau pada saat masa-masa election tersebut gitu teman-teman. Oke. Makanya saya bilang ini sebenarnya agak bahaya juga gitu ya untuk trend ini minggu ini gitu teman-teman. Nah untuk minggu depan untuk this week ya minggu ini beritanya sudah pasti ada US President Election Day atau hari pemilu Amerika. Itu di tanggal 5 November ya Tuesday atau di hari Selasa ya ini. Itu kurang lebih di jam 5 sore ya untuk electionnya. Kemudian ada dari AUD RBA interest rate decision ya ini nggak ada penurunan. Lalu di jam 21.45 ini S&P Global Service PMI ya. Kemudian ada ISM non manufacturing ya teman-teman ya di sini di jam 10 malam gitu. Jadi memang ada sedikit pergeseran ya, karena memang sini ada election ya gitu teman-teman. Lalu untuk di hari Rabu itu ada not option ya di sini. Lalu ada dari crude oil inventory di jam 22.30 ya. Jadi ada dua untuk newsnya, tapi memang bukan yang signifikan banget sebenarnya. Dan di hari Kamis ya
Nah, hari Kamis ada 13 years ya bond auction juga ya. Ini itu kan 10 tahun. Nah, ini yang 30 tahunnya, teman-teman gitu. Kemudian di jam 7 malam ada dari pound sterling atau dari Inggris ya, BOE, Bank of England interest rate decision gitu. Nah, ini turun juga nih 25 basis point ya. Jadi memang hati-hati, GBP masih bisa turun lagi, teman-teman gitu. Kemudian ada ini super claim ya di 220 ya sama 216 ya. Nah, ini klaim pengangguran naik lagi nih kalau kita lihat ya gitu. Nah, kemudian di hari Jumat. Nah, di hari Jumat ini jam 1 ya. Jam 1 ada the Fed interest rate decision sama FOMC, teman-teman gitu di jam 2.30-an ya sampai 2.30 setengah 3-an lah gitu ya. Ini dari 5% ke 4,75 ya, artinya memang ada pemangkasan sebesar 25 basis point gitu. Sebenarnya pemangkasan seperti ini ya seperti yang saya bilang gunanya sebenarnya membantu ya pasar di Amerika supaya ekonomi di Amerika itu supaya nggak lesu gitu, karena CPI dan PPI sudah semakin menurun juga gitu. Oke, dan di jam 9 malam ya, jam 9 malam ini ada Michigan ya, Michigan Consumer Sentiment ya. Jadi ini sebenarnya jam 1 pagi, ini perpindahan dari hari Kamis ya ke hari Jumat, teman-teman gitu. Oke. Oke sih ya, overall sih itu sih untuk news minggu depan, minggu ini ya. Nah, ini untuk the Fed Watch Tool-nya memang sudah 98,9% ya, dan yang mempertahankan ini masih 1,1% aja gitu ya. Artinya yang memilih untuk tidak memangkas ada 1,1%, sedangkan yang memilih untuk memangkas suku bunga di bulan ini itu ada sebesar 98,9% suara atau vote yang dikumpulkan gitu, teman-teman gitu. Target rate itu adalah 25 basis point. Nah, ini untuk OI data ya, karena memang agak apa ya, high volatility ya. Jadi memang pastinya juga akan lebih numpuk, teman-teman, dari biasanya gitu. Kalau kita lihat ini untuk yang hari Senin yang 1 DTE ya. Jadi untuk yang 1 DTE ini masih ada target ke 2810 ya, sama 2820 dan 2825 ya. Kemudian 2780 dan 2790-an gitu untuk targetnya gitu ya. Dan ini ada 2750 sama 2760-an gitu. Sekarang kan target kan, sekarang harga gold ini kan ada di 2736 ya. Gitu. Ini sih kita belum ngomong mengenai open sama closingnya gitu loh. Karena kita harus tunggu open marketnya itu di mana baru kita bisa menyimpulkan nanti datanya di mana gitu. Ini kita melihat secara garis besarnya dulu. Ini kalau kita lihat 2720 target bawahnya dia masih ada ya, tapi di bawah 2700 ini agak kosong nih, ada agak melempem gitu. Justru rata-rata masih banyak di 2750 sampai 2790-an gitu, terutama 2750 2760 gitu. Ini target dia masih cukup banyak di sini, teman-teman ya. Artinya memang untuk bias data yang ada di sini itu masih bullish untuk gold itu sendiri gitu, teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita ngomong bahas area ya. Jadi kalau untuk sell untuk saat ini karena mau karet sih sebenarnya. Tapi kalau secara teknikal sih saya masih prefer sell. Tapi kalau mau karet sama election ini agak riskan juga sih sebenarnya. Untuk resisten aja deh ya, saya belum nemu area sell point yang cukup oke. Tapi kalau resisten ini ada 1 sama 2 ya, 2 resisten only gitu di sini. Dia itu di 2750 sama 2760 ya. Ini resisten pertama. Lalu resisten kedua itu di 2781 sama 2790-an. Nah, ini resisten kedua ya, teman-teman gitu. Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk sell kalian boleh coba-coba di resisten ini ya untuk sell, tapi short aja, jangan ditahan ya. Resisten ini cuma memang jangan langsung masuk hajar sell gitu ya. Intinya kita tunggu konfirmasi dulu gitu. SL-nya usahakan di atas 60 ya, atau di atas 70 kalau misalkan kalian entry di 81 gitu ya gitu, teman-teman. Pokoknya usahakan SL itu di luar zona ini ya, dua zona ini gitu, teman-teman. Misalkan entry zona 1 berarti SL di atas ini.
entry zona 2 SL di atas ini gitu. Jadi tahan-tahan lah pokoknya ya teman-teman ya. Terus kalau bisa agak kurangin juga lot size-nya gitu. Jangan ya nih gold mau high volatility nih langsung aja full margin. Ya sekarang posisinya kalau kita mau full margin, kok emang in case kita tahu arah harganya mau kemana, ya itu enak. Ya semua orang juga bisa. Saya pun mau kalau gitu ya teman-teman ya. Cuma permasalahannya adalah secara teknikal dan fundamental ditambah dengan uh, sentimen ini masih berlawanan nih gitu ya. Belum klop. Jadi belum tahu, ditambah kita mau lihat tren ini tuh masih naik gitu teman-teman. Trennya masih naik gitu. Jadi memang realistis aja ya, memang masih lebih prefer untuk buy gitu. Tapi buy di mana? Jangan asal nge-buy juga mentang-mentang naik kan, udah ATH katanya buy gitu kan, malah boncos nantinya gitu. Jangan juga udah ATH sell nanti ya boncos juga gitu ya teman-teman ya. Intinya kita tetap manage resiko, terus manage lot size ya. Intinya adalah sabar gitu teman-teman gitu. Oke, sabar. Nah, ini bisa jadikan sebagai area support untuk buy point satu, terus kalian boleh pantau juga di 687 sebagai poin kedua. Nah ini buy point ketiga di sini. Ya, ini ketiga 2659 sama 2637. Ini range ya teman-teman gitu. Ini kalian boleh pantau juga di sini ya gitu. Oke. Jadi ada 3 buy point nih yang perlu kita pantau ya. Tapi saya sih sebenarnya lebih recommended di kurang lebih 2659 sama 2637 kalau kalian mau ngebuy. Kalian mungkin boleh pantau agak ketat di sini gitu. Kalau di sini tuh ini kan dia breakout ya, takutnya breakout juga dilibas ke bawah baru dia naik lagi gitu. Oke teman-teman, kayaknya agak bahaya sih saya bilang sebenarnya gitu. Kalau untuk buy target di atas ATH ini karena belum ada ATH lagi ya. Jadi mungkin kita hanya bisa menggunakan OI data only, yakni 2790. Berarti di atas 2790 itu ada 2800 ya. Wow. Ada 2800, 2810 sama 2820 atau 2825 gitu. Ini di atas 2790 atau di atas ATH-nya dia teman-teman gitu. Oke. Jadi kayak saya nggak akan banyak bahas mapping karena mapping ya gini-gini aja gitu ya, nggak banyak perubahan. Paling saya lebih bahas cenderung ke sentimen market aja gitu teman-teman, sama news yang perlu kita pantau atau kita list ya, kita note gitu ya untuk kita di minggu ini gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu aja. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.